apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga kita sukacita terus setiap harinya. Yeay! Tentunya tetap bersama dengan konten kesayangan kita, Markisa. Mari kita sehat. Yes, yes, yes. Opa dan Oma, untuk mengawali acara ini tentunya kita akan memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian dengan judul Bersyukurlah. Here we go. Come on. Come on. Everybody, clap your hands. Tepuk tangan sama-sama. Yeah. Yeah. Here we go.
Opa dan Oma, mari kita memulai senamnya. Pertama-tama kita jalan di tempat. Pelan-pelan saja. Kalau Opa dan Oma duduk juga boleh, tapi kakinya diangkat turun, angkat turun. Oke, pada rumah. Pelan dulu. Lebih cepat. Tangannya sambil diayun. Terus kemudian kita taruh tangannya begini, lalu kita atas bawah seperti ini. Kemudian buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Jalan di tempat. Lebih cepat. Kemudian ke samping, tutup. Atas. Samping. Tutup. Oke, Opa dan Oma, selesailah senam kita. Opa dan Oma, kita sudah senam, sudah segar secara fisik tentunya ya kan ya. Sekarang kita mau segarkan rohani kita dengan judul doa mohon petunjuk. Opa dan Oma, ketika kita sebagai manusia merasa tertindas, kadangkala kita ini sangat mudah untuk menyerang orang-orang di sekitar kita. Atau terlalu sering terperangkap dalam ketidakadilan. Dan akhirnya kita mungkin mulai merasakan pembenaran diri yang tidak sehat. Sulit untuk melihat di mana garis benar dan salah langkah ketika kemarahan dan rasa sakit membanjiri kita. Opa dan Oma, pemazmur menyajikan alternatif untuk kita. Berpaling kepada Tuhan dan meminta keadilan dalam bimbingannya, perlindungannya, dan wawasan dari Tuhan. Mazmur 5 mencatat seruan sepenuh hati. Seruan ini ditujukan kepada Tuhan yang bertindak adil di dunia di mana kejahatan tampaknya menang. Sesuatu yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Sebelum membuat keputusan, pemazmur berkata, "Aku akan menyerahkan perkaraku kepadamu dan aku akan berjaga-jaga." Dan pemazmur juga mendorong dengan kegigihannya sendiri, ia menyerukan keadilan Allah. Karena Allah bukanlah Allah yang menginginkan kejahatan. Sungguh pengakuan yang luar biasa. Pemazmur mengakui kedaulatan dan kasih Allah yang menjadi dasar keyakinannya. Dengan limpahnya kasih setiamu, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Aku akan sujud ke baitmu yang kudus karena kagum kepadamu. Mazmur 5 ayat yang ke-7. Sebelum menyerukan tindakan jahat musuh-musuhnya, dia juga berdoa memohon arahan kepada Tuhan. Katanya di ayat 8, "Pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu atau keadilan-Mu karena musuh-musuhku. Luruskanlah di hadapanku jalan-Mu." Pemazmur berdoa kemudian dalam pandangannya dia bertindak dengan keadilan Tuhan. Hal ini juga serupa dalam Yohanes 12. Yesus menyatakan bahwa pengabdian yang sepenuhnya kepada Allah dan kerajaannya harus menjadi fokus hidup kita. Mereka yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan mereka yang membenci nyawanya di dunia ini akan menyimpannya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun aku
Di situ pun ada pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, Bapa akan menghormatinya. Yohanes 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Opa dan Oma, sebagai penutup, mari kita refleksikan dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita dapat berdoa memohon bimbingan di dunia yang sering kali tampak dingin dan tidak peduli? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat mempercayai Tuhan untuk memimpin kita bertindak dengan cara yang menyenangkan Dia? Amin. Opa dan Oma, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami sehingga dalam kehidupan kami yang menjadi fokus kami bukanlah apa yang ada di dunia ini, tapi yang menjadi utama adalah kami mencari Engkau Tuhan sebagai fokus kehidupan kami. Dan Tuhan berkati setiap pergumulan Opa dan Oma yang sedang menonton konten Markisah ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini sedang bergumul dengan anak, cucu, menantu dan orang di sekitar, Tuhan yang Engkau tenangkan hatinya dan bukakan jalan sehingga masalahnya boleh Tuhan pimpin biar selesai dengan juga baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kehidupan Opa dan Oma. Berkati di tengah-tengah pandemi ini hati yang boleh sabar, hati yang tenang, hati yang boleh menikmati apapun keadaannya dan berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus kini dan selama-lamanya. Amin.